Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin khususan ila hadatil muslimin wal muslimin wa walidina syaikhulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama maqala nabihi wa bi'umi bidalain. Yang mana lagi? Al-Qad halaman 28. Al-haqaiqu taridu bi halit tajalli mujmalatan wa ba'dal wahyi yakunul bayan wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Hakikat itu datang pada ketika tajalli, Tuhan itu bertajalli, menampak secara jumlah, tidak terperinci, dan sesudah menghafalnya akan hakikat, didapatlah uraiannya, perinciannya, seperti firman Allah, maka apabila kami membacakannya, ikutilah bacaannya, kemudian atas kami keterangannya. Haqaiq yaitu hakikatus syai', sebenar-benar sesuatu. Yang dimaksud hakikat itu ialah pengetahuan yang didatangkan Tuhan ke dalam hati arifin pada ketika hilang dakwah mereka, ketika hilang pengakuan mereka. Tidak ada mengaku dia yang sembahyang, ya, dia yang beramal, tidak ada dia mengaku. Sebab tidak bisa beramal kalau bukan Allah yang memberi taufik, yang memberi rahmat dan sebagainya.
dan tak ada lagi memandang agyar. Dia tidak lagi memandang agyar. Arifin tadi. Orang yang arifin tidak ada memandang agyar. Agyar itu yang mengganggu kepada hati manusia, dunia ataupun nafsu yang mengganggu, itu namanya agyar. Datangnya itu hakikat tadi pada waktu tajalli Tuhan, ya, tajalli penampak Tuhan atas hati, tapi atas hati mereka dengan berjumlah, ya, artinya tidak terperinci, masih belum dapat dimengerti. Sesudah itu barulah ia memberikan pengertian. Setelah tadi tajalli Tuhan secara jumlah, setelah itu baru ada perincian, uraian dan tujuan yang dikehendaki daripada pengetahuan yang didatangkan pada ketika tajalli tadi, seperti apa yang terjadi pada diri Hallaj. Ia berkata ketika gaibahnya, ma fil jubbati illallah, tiada yang di dalam jubbah, ya, di dalam jubbah melainkan Allah. Perkataan ini tak dapat diterima oleh orang ahli syariat, tak bisa menerima, ya. Tetapi apabila hilang tajalli Tuhan itu dan kembali sadar, maka perkataannya itu dapatlah diartikan dengan arti yang sesuai dengan syariat. Jadi Hallaj dibunuh itu karena dia cakapannya pada ketika gaibah. Gila lawan Tuhan, ada ingat lagi dia lawan yang lain, sehingga dia berkata ma fil jubbati illallah, tidak ada di dalam jubbah, kata dia, melainkan Allah. Mata waradatil waridatul ilahiyatu alaika hadamatil awa tidak awa itu mata waradatil waridatu wa hiya tajalliyatul ilahiyah wa yu'abbaru anha bil ahwali aidan alaika muta'alliqun bi waradat ala qalbika min qibalil haqqi fa ahdatsat fi ahwalan saniyatan. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Mata waradatil waridatu al-ilahiyatu, apabila datang al-waridat, yaitu tajalli, apabila datang tajalli Tuhan alaika atas engkau, niscaya menghapus ia waridat tadi al-awaidah akan adat kebiasaan, seperti firman Allah bahwasanya tentara raja apabila
suatu benua, karyatan, kampung. Benua itu kampung. Lalu dirusakkannya, ya. Kalau dia masuk kampung, lalu kampung itu dirusakkannya oleh raja-raja. Itu cakapan si Ratu Bilqis. Burung hudhud, dia menaungi Nabi Sulaiman tuh burung, jadi atapnya tenar kayak naung besusun burung. Kenapa ada 01, yaitu burung hudhud. Kemana kata Nabi Sulaiman, kemana dia ini burung? Dia ada bahar-bahar. Ya, kalau tidak ada alasan yang tertentu, akan aku hukum berat atau aku sembelih. Akhirnya datang dia. Diceritakan bahwa di sana, di Sabah, daerah Sabah, bukan Sabah di sini lah ya, ada seorang perempuan yang memerintah. Nah, kaumnya tadi menyembah matahari. Lalu dikirim ya surat oleh Nabi Sulaiman, dibawa oleh burung hudhud tadi, campakkan di tengah-tengah mereka. Nah, lalu disampaikan kepada Ratu Bilqis. Berunding dulu dia dengan tentaranya. Kada mau memutuskan sendiri, musyawarah dulu macam mana. Itu tentara itu ada, kami siap apa yang diperintahkan. Ya, Tuhan Ratu, apa yang diperintahkan kami akan perbuat. Kita adalah tentara yang sangat kuat. Kita kirim dulu hadiahnya. Ya, kirim hadiah sesangke lah, sekotak emas. Macam mana penerimaan? Rupanya kan ada artinya sekotak cuman. Ya, kemarin saya ceritakan tuh ada 50 kilo jalan tuh batanya tuh dari emas 50 kilo ada. Ya, itu perhitungan saya lah. Saya menghitung sendiri dari tafsir lah. Saya baca tafsir, hitung sendiri. Soalnya di situ kan ada bilangkan berapa. Nah, itu sebanyak itu 50 kilo itu tentara itu tuh. Barisan tentara, laki balala. Tidak ada yang mengimbangi tentara. Tentaranya manusia, jin, binatang-binatang macam-macam tentaranya. Itu bisa dilawan, ya kan? Nah, itu waktu itu tentaranya sudah hendak melawan. Jadi kata ini Ratu Bilqis, orang cerdas, innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja kalau dia masuk kampung, benua atau kampung, biasa benjer kan. Ya. Namanya Sony Tuan Guru Sarni, tahu saya orangnya. Saya hampir tiap hari kalau sekolah dulu
2 tahun kalau dia melewati rumah beliau, kalau di seberang situ. Kawan bapak saya, kawan ya. Kamu udah tahu kan beliau ini alim banget, udah tahu ya. Yang kelihatan itu tuh alim banget, Qadhi Bustami kan orang beliau ya, semana orang alim, semana orang kaya, punya pabrik es dulu nang Batang lah es ya, situlah orang mana-mana beli es. Kalau sekarang banyak bisa sendiri-sendiri bikin es batu. Itu murid ini Banjarga ya, yang alim macam itu tuh murid ini Banjarga di Mekah, ngaji dengan ini Banjar di Mekah. Itu murid beliau alim ya, pokoknya ya beliau itu paling alim lah itu. Adik beliau juga alim, adik Tuan Qadhi. Tuan Guru Sarmi ini masih muda waktu itu kan, muda lah, waktu itu 55-an lah umurnya. Jadi ya, jarang tampil, dia udah tahu. Ada orang alim banget, tahu lah, ada orang alim tahu lah. Cuma alim banget ini bisa mengarang hitung kali, aku tahunya. Jadi aku balik ke Banjar ini, singgah di rumah beliau. Ya. Beliau kan sudah lama meninggal, tahu. Ya, ada anaknya lagi, tapi anaknya itu muda orangnya, jauh lah tua aku. Udah tahu dia dengan aku, udah tahu. Paling 50-an lah, paling ada tuh, belum sampai kan. Sehingga minta ijazah ini kitab dan kitab yang lain-lain, ada 10 kitab. Jadi yang mengatakan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja kalau masuk kampung dia binasakan, kalau dia menang habis dihancurkannya. Ya. Amerika masuk ke Irak, habis dibuminya di Irak, dibomnya. Israel masuk ke Palestina, baru rusak aja gitu. Jadi jangan hendak melawan dulu katanya. Kalau kita kalah dirusakkannya kita, dan dia jadikan orang yang mulia jadi orang hina, dihinakan jadinya. Menang raja-raja itu kan dulu dihinakan. Jadi jangan mau dulu kita coba dulu. Jadi sudah bersiap tuh, jin disuruh mencari emas. Nah, itu emas tuh jauh 5 kilo tuh, 50 kilo bukan 5 kilo. 50 kilo jalan tuh, bukan 50 kilo emas, bukan. Jalan tuh 50 kilometer. Disusun datanya emas. Akhirnya setelah utusan datang, lalu Bilqis datang menghadap Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ini sebelum dia datang, siapa yang sanggup mendatangkan istananya? Itu dari bawah tanah tuh, seret langsung datang, sekejap mata, ya. Ada yang bilang itu adalah karamat tadi, ya.
keramat ulama itu ada yang bilang ya itu mukjizat Nabi Sulaiman. Tapi boleh aja itu keramat ulama tadi kan. Beliau nanya siapa yang bisa. Itu artinya beliau memberi kesempatan orang lain. Jadi dikasih juga kesempatan, jangan awak kayoh semua. Kadang ngasih kesempatan orang lain. Di mana-mana saya diminta ngaji, saya bilang dulu di situ kan ada gurunya. Ada bayar saya. Sudah alasan macam-macam baru mau. Dulu ayah juga yang nyuruh saya di sini. Malah yang minta, saya rasa lah ya, malah yang minta kalau lebih hadir lagi barangkali. Aku kan ingat lagi siapa yang minta. Maksud saya itulah, tak ada hadir orangnya. Aturan yang minta itu yang hadir orang. Ini yang lain. Kalaupun sudah kita tuan guru, tetaplah hadir, mengeluarkan yang lain. Ada orang lain melajari, awak sudah tuan guru kan hendak lagi mengikuti mengeluarkan barang. Tapi kayak dia orang kada sama apa. Jadi tadi yang dimaksud di situ ya, kalau sudah orang tadi dapat tajalli daripada Tuhan, maka hapus adat kebiasaan itu ya. Cuma yang mirip dengan itu Qurannya ya ini tadi. Jadi diumpamakan macam raja tajalli Tuhan tadi. Ya, penduduk kampung, ya adat kebiasaan tadi. Kalau sudah datang tajalli, adat kebiasaan hapus. Manakala mendatang warid ketuhanan atasmu, niscaya menghapus ia warid ketuhanan akan adat kebiasaanmu, seperti firman Allah bahwasanya tentara raja apabila memasuki atau mengalahkan suatu benua itu kampung ngalih terima kan namanya itu cuma karyatan, tidak ada karyatan itu kampung itu benua. Sebenarnya kampung saya namanya dulu Benua Hanyar ya, Benua Hanyar, sekarang diganti Desa Pasar Sabtu. Sebelah kampung kami itu di situ banyak pencuri, padahal tuan guru besarnya di situ tinggal gitu ya. Setiap kampung itu ada saja akal biru mujrimi, pembesar daripada orang jahat ada aja. Ada tuan guru banyak aliran macam-macam. Di daerah tuan guru Danau itu ada aliran telanjang, pada tahu juga.
lalu dirusakkannya kalau dia masuk benua. Warid ketuhanan itu diumpamakan seperti kekuatan tentara raja yang menaklukkan sebuah kota. Kekuatan pertahanan yang ada di sana di sebuah kota tadi dihapuskannya oleh tentara raja tadi. Penyusunan undang-undang yang berlaku tiap-tiap hari dirubahnya, pegawai-pegawainya digantinya oleh raja Namansot tadi. Demikian jika orang yang mendapat warid itu sifat-sifat keburukan yang ada di dalam hatinya akan hilang dan berganti dengan sifat-sifat yang kepujian dan telaku dan keelokan, ya, sifat yang kepujian dan keelokan, seperti katanya pula al-waridu yati min hadarati qahhar li ajli dalika la yusadimuhu syai'un. Kejadian sebenarnya Allah alam bisawab. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sabbitna lil haqqi wa naqulu sabbina haqqi wa sabbina haqqi wa taqlid. Allahumma hafizna bil kitabil ismi ma dhara min Ramadan. Allahumma wafir adana min al-aqli wa adana min al-yaqin wa adana min al-iman. Allahumma arina min